halo teman-teman. Jadi ini kita udah ada di Soto Paman ya. Jadi memang hari ini episode yang spesial juga nih, bisa dibilang perdana karena emang kita akan coba-coba Soto Paman. Kita lihat gimana sih dalamnya, kemudian juga sejarahnya dan kira-kira apa yang bisa Pak Man katakan nih buat orang-orang yang mungkin mau tahu gimana caranya sih bisa bangun franchise ataupun sebuah merek yang sebesar ini. Soalnya karena alhamdulillahnya ini juga lagi ada Pak Man, jadi mungkin kita langsung nyoba aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bambang Geyer Sadono di channel Bangsa TV. Di sini kami kedatangan tamu yang sangat spesial ya, karena memang ini kita lagi berkunjung ke Soto Pak Man. Jadi ini kita kedatangan pemilik dari sotonya sendiri, yaitu Bapak Sulaiman Solikin atau Pak Man seperti itu ya. Jadi memang suatu kebanggaan bisa bertemu dengan Bapak ini, juga sekalian sharing-sharing di Soto Pak Man. Maksudnya ya sejak kecil saya juga sering kesini ya, maksudnya Bapak juga tahu sendiri bersama Bapak, Pak Bambang. Jadi memang iya. Jadi mungkin kalau lebih ke sharing-sharing, mungkin saya tanya bagaimana kondisi sekarang seperti itu dulu sih Pak. Oh, kondisi sekarang ini selama PPKM, selama pemerintah memberikan salah satu bagian dari PPKM. Waktu PPKM yang pertama, kedua itu sangat-sangat prihatin, Mas. Tetapi alhamdulillah lah dari Soto Paman, karena masih manajemen bergabung, karena beberapa cabang itu satu ya bisa dikatakan berat, tapi ya tidak berat semua, kita harus kita syukuri. Di samping karyawan kita banyak, karyawan yang memang subsidi lah antara cabang satu ke cabang lain, bisa kita ambil hasil daripada manajemen dan cabang, kita jadikan satu menutup belanja yang setiap hari itu. Sehingga apalagi waktu PPKM yang kedua, tahun yang kedua itu kan sebetulnya kan PPKM 3 kali ini kan. Iya. Sehingga aktivitas kita ya walaupun sedikit alhamdulillah jadi Soto Pak Man berjalan dengan lancar, tidak ada kendala. Tapi ya memang agak kurang lah, karena memang pemerintah membatasi dalam kunjung usaha-usaha, tidak bisa seperti Soto Pak Man, tapi lain-lain saya kira dibatasi. Iya. Tapi memang itu sih ya, maksudnya terasa dengan kondisi sekarang ini tadi agak ramai juga, mendingan ya, maksudnya ada masa di mana memang nggak boleh datang sama sekali seperti itu ya Pak. Kan gini, untuk Soto Pak Man sendiri, karena satu pertama sudah ada nama, kedua sudah dijaga kualitas dalam penyajian maupun menu-menu yang kita suplai itu kita sangat hati-hati. Maka orang-orang untuk bersaing sebetulnya makanan itu kan perlu mengikuti segmen dan tempat-tempat yang perlu kita jaga. Adaptasi seperti iya, tidak masalah kebersihan. Terus barang-barang yang kita sajikan itu harus yang sangat jeli dalam penelitian kita, seperti itu. Sehingga rasa komitmen pembeli itu sangat, walaupun pemerintah menerapkan seperti ini PPKM itu, ya surutnya ya nggak terlalu banyak lah. Karena itu sudah saya jaga semaksimal mungkin dalam pelayanan maupun prokes yang ditentukan oleh pemerintah, itu kita taati, saya kira itu.
kondisi sekarang seperti itu ya. Namun kalau saya boleh tanya mengenai dahulunya ya, Masnya kan seperti yang sudah disinggung tadi, ini sudah ada nama ya Soto Pak Mas sendiri. Iya, namanya. iya. Kalau pas pertama kali itu apa sih yang dipikirkan? Maksudnya apakah di pikiran tuh sampai akan sebesar ini atau bagaimana dulu pas pembuatan awalnya? Oh ini, saya kira itu bagian dari ikon, dari seseorang. Karena sudah saya katakan berulang kali, kita mengarah usaha, semua dari usaha. Itu pertama yang kita miliki adalah ilmu, yang kedua adalah kejujuran. Maka berkeyakinan kita memberikan salah satu wacana pengertian kepada anak-anak regenerasi yang akan datang. Itu yang pertama, kita keyakinan bahwa dengan keyakinan berketuhanan seperti kita beragama Islam, itu kan minimal sudah saya sarankan bahwa Rasulullah yang wajib kita tiru suri teladannya, seperti sabda Rasulullah, man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang mau bahagia dunia, yang keberhasilan masalah dunia, pertama yang harus punya ilmu. Itu yang pertama. Iya kan? Yeah. Ilmu dimaknakan jama, berarti jama. Apalagi sekarang sudah beberapa jurusan. Seperti Mas, jurusannya beda. Sekarang ada dosen pun per jam sudah untuk memberikan salah satu pelajaran beda. Dosen satu ke dosen lain. Saya kira itu. Yang pertama harus ilmu. Makanya dulu ada layar TV beberapa bahasa. Apakah kamu bisa? Karena manusia diciptakan oleh Allah itu yang paling sempurna, harus bisa. Nah, iya. Kita ingin maju, kita harus betul-betul berani spekulasi. Tapi dengan dasar ilmu yang kita miliki, kemampuan kita harus kita gali sehingga bisa menyelesaikan zaman, bisa mengikuti. Dan itu modal biasanya pemerintah bisa dikatakan di bahasa Arab adalah umaro yang mendukung kita. Umaro adalah pemerintah, pemimpin. Di pemerintahan itu umaro namanya, sehingga bisa mendukung. Nah, kita bisa bekerjasama dengan pemerintah, itulah yang berguna. Nah, ingin maju harus punya dukungan. Di samping keyakinan, di samping kejujuran yang kita untuk kita miliki, sehingga terus bisa diikuti semua pegawai dan semua kru yang ada di lingkup kita. 25 untuk kru, 75 untuk yang kita miliki gitu. Berarti memang Pengertian harus gitu. Semua usaha harus gitu. Iya. Pada awalnya memang belum ada gambaran akan jadi nggak cabang di mana-mana, itu apakah sudah ada pada awalnya? Oh belum. Tapi kita harus spekulasi. Ya, spekulasi kita harus ada tingkatan-tingkatan yang memang kita kepengen maju, kita harus spekulasi. Kita harus menyesuaikan segmen. Oh, segmen di sini seperti ini. Orang-orang sekarang seperti ini. Karena sekarang gini, semua orang sudah punya ilmu. Jadi semata-mata kita makan soto, masuk rumah makan soto Pak Man, bukan semata untuk makan. Tapi iyalah ada ketentuan, ada kepentingan tertentu seperti kerjaan dan lain sebagainya. Itulah orang-orang sekarang. Nah, yang kita harus usaha harus bisa mengikuti segmen zaman ini. Saya kira itu menjadi keberhasilan. Iya. Saya kira itu saya terapkan di Kalau kemudian mungkin kita bisa bicara soal resep seperti itu ya Pak Mas. Saya dengar katanya resepnya ini dari tahun 1978 seperti itu. Lah itu resepnya itu memang dibuat oleh Pak Mas sendiri apa entah turun temurun? Itu gini. Dulu Pak Haji itu pertama juga ikut orang. Oh iya. Cuman yang saya ikuti itu pupus, tidak bisa meneruskan. Sehingga saya yang meneruskan. Sampai detik ini itu tidak ada yang bisa meneruskan kecuali soto Pak Man. Iya. Ada perubahan-perubahan sedikit untuk masalah resep. Itu saya kira kita menyesuaikan lah. Sehingga sharing kita di tempat-tempat lain punya pemikiran langkah maju itu harus sharing. Tanpa sharing kita tidak bisa maju. Saya kira itu. Kalau untuk Pak Man sendiri ini sudah ada itu belum Pak rencana penerusnya seperti itu? Oh sudah ada penerusnya.
Iya, saya kira sudah ada. Iya. Kemudian seperti yang kita tahu kan ya soto Pak Man ini ya masa kan sangat besar. Maksudnya ada yang bilang langganan pejabat seperti itu nggak dari Sri Memang Mulyani, gini. kemudian Oh iya, Jokowi. Pak Jokowi semua dari Pak Gus Dur dulu. Iya. Sudah, iya. Itu pertama kali itu kebiasaan itu sebenarnya siapa tuh yang pertama kali datang gitu? Sebenarnya kali itu yang saya bisa itu menjadi ikon lantaran di kota Semarang itu Bu Sri Mulyani, karena abahnya dia itu kan guru besar dulu UNES, sehingga langganan saya waktu itu itulah sampai detik sekarang soto Pak Man belum ada yang menyaingi, karena memang pertama usaha pribumi, usaha khas kuliner khas daerah yang cuman satu, jangan lain-lain, cuman usaha kuliner itu ada yang campuran kan, biasanya ada campuran, ada nasi goreng dan sebagainya, dan soto itu saya tidak bisa menempuh yang seperti itu. Saya harus punya kas, karena sudah pemerintah memberikan salah satu otonomi daerah, kita harus punya kemampuan masakan yang memang satu masakan, sehingga nyamian maman yang lain itu harus kita sesuaikan gitu, sehingga bisa merasakan segmen itu bisa merasakan kenikmatan dalam masuk soto ayam Pak Man. Ya memang luar biasa ya. Iya, Mungkin iya. itu juga salah satu dari aset kota Semarang juga mungkin ya itu Pak. iya. Seperti itu. Kemudian kalau buat soto Pak Man sendiri kan ya sudah buka cabang di Veteran, kemudian Pamularse, kemudian di dekat Diponegoro itu juga di sini, seperti di itu. Logosari ada 7 tempat ya. Iya. Lah itu kira-kira tahun 2022 ini bakal buka di mana lagi? Ada rencana nggak Pak? Atau Sebetulnya saya punya rencana waktu ini kemarin, tapi sampai sekarang saya belum dapat tempatnya yang di Ngalian di BSB itu. Waktu itu saya kerjasama dengan BNI yang menawarkan salah satu tempat, sampai sekarang itu belum dapat. Tapi ada penawaran, tapi ruko saya nggak mau karena usaha ruko itu kebijakan dari soto Pak Man itu saya kira tempat parkir itu kan kebersamaan. Walaupun kebersamaan, efek daripada parkir itu nanti arahnya itu memberikan salah satu pemikiran orang lain yang tidak puas. Contoh seperti ini, saya berdampingan dengan tempat dengan ruko satu dengan saya. Padahal perjanjian waktu Mbak Truki itu kan parkir kan bersama. Tetapi nih seumur pagi saya sudah ramai, tempat dengan depannya padahal itu umum parkirnya. Semua sudah kebak parkir di tempat saya maupun di tempat jenengan, padahal di mana belum dapat konsumen. Akhirnya hatinya kan wah ini seakan-akan tempat saya kok ditempati soto Pak Man. Makanya itu saya menolak di tempat-tempat ruko yang seperti itu, nggak enak itu. Itulah kita harus bersaing yang sesuai dengan akal dan ilmiah kita yang kita miliki. Kalau tadi kan itu ya di Ungaran kemudian Togosari. Iya. Sebenarnya yang Ngalian itu ya semoga berjalan, maksudnya ada cabang lagi seperti itu. Tapi kalau untuk di luar kota maupun luar pulau itu ada rencana nggak Pak untuk buka cabang? Saya kira gini Mas, saya nggak sementara ini saya kan sudah ya agak bisa dikatakan saya nikmati. Maka dari itu otonomi daerah untungnya itu dari luar daerah itu harus bisa masuk di ikon kota Semarang. Bisa langsung seperti kemarin dari rombongan dari Medan, dari Sumatera yang memang khusus mau ke tempat soto Pak Man, terus juara bulu tangkis mendapatkan piala dunia itu langsung 2 bis ke tempat Pak Man. Jadi mungkin berarti lebih menjaga spesialitas ya. Jadi kalau mau ke Pak Man harus ke Semarang seperti itu. Pasti tujuannya pasti. Ini tinggal saya nunggu Pak Ahok itu. Kemarin kan Pak Ahok mau sudah ya estimasi ini sudah dipoto semua
Terus karena ini ada kendala kelahiran anak yang kedua Pak, itulah masih kecil tuh. Jadi belum sempat ke sini. Nah, Pak Erick Thohir beberapa kali kan sudah ke tempat saya, terus Pak Surya Paloh, Menteri Agama yang baru beberapa kali, terus Kapolri Pak saya melatih Pak Kapolri itu 1 Kapolri ya. Mbak, tapi Pokoknya intinya saya kira usaha ingin maju spekulasi kita harus menyesuaikan itu perda dari pemerintah. ya, Sekarang tidak bisa usaha seperti ini di tempat-tempat trotoar karena sekarang harus punya tempat yang di pinggir jalan yang sesuai dengan anjuran pemerintah. iya. Gitu. Ingin maju harus seperti itu, tapi kalau nggak maju semata-mata buka layar itu nggak akan tercapai kemajuan kita. Ya itu ya, maksudnya kata-kata Iya. penutup dari Pak Aman, maksudnya sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah Iya, menyempatkan waktunya. Ini saya pastinya banyak belajar, Amin. kemudian semoga para penonton juga banyak belajar, Iya. semoga bermanfaat juga buat Pak Aman. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, saya Iya. mohon maaf. Mungkin nanti kita sharing-sharing lagi ke depannya, Iya, pastinya iya. saya kesini lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tetap di Nanti- channel Bangsa TV.